1. Pengertian elemen gerak tari. Elemen dasar tari adalah gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. A. Ruang. Jika kamu melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerakan di ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat, maka kamu melakukan gerakan di ruang umum. Gerak di dalam ruangan dapat dilakukan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Gambar di samping menunjukkan gerak pada ruang pribadi secara berkelompok. Setiap penari melakukan gerakan yang berbeda. Penari dapat bergerak atau menari karena adanya ruang. Ruang gerak meliputi posisi atau arah hadap dan arah gerak, level atau tinggi rendahnya gerakan, dan jangkauan gerak. Posisi. Posisi dalam tari adalah salah satu bagian dari ruang gerak di mana seseorang penari mulai bergerak dan kemana arah dan tujuan penari akan bergerak. Arah gerak ini bisa menuju ke depan, ke belakang, ke sudut kanan, ke sudut kiri, dan ke samping kanan atau ke samping kiri. Level. Level adalah tingkatan ketinggian seorang penari pada saat menari. Ada 3 macam level penari yang kita kenal, yaitu level rendah, level sedang atau medium, dan level tinggi. Level rendah adalah level penari saat duduk dengan berbagai variasi. Level sedang atau medium adalah level penari pada saat berdiri, baik dalam posisi kaki ditekuk maupun kaki diluruskan. Level tinggi adalah level seorang penari pada saat jinjit sampai dengan melompat atau meloncat. Jangkauan gerak. Jangkauan gerak suatu tarian akan menentukan keluasan atau volume gerak. Gerak dengan volume yang besar-besar membutuhkan jangkauan gerak yang luas. Demikian juga sebaliknya. Gerak yang kecil-kecil hanya membutuhkan ruang gerak yang sedikit. Kadang-kadang seorang penari harus menari di tempat yang luas atau yang sempit. Pengaturan jangkauan gerak ini sangat diperlukan sehingga bisa selalu harmonis dengan keluasan ruang. B. Waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak fungsional seperti berjalan menuju ke sekolah tentu membutuhkan waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan jarak jauh. Jika jarak jauh ingin sama cepatnya dengan jarak dekat tiba di tempat, maka gerak yang dilakukan haruslah memiliki kecepatan dan atau 3 kali dengan jarak dekat. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi, tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Gerak tari juga memiliki tempo. Fungsi tempo sendiri pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. C. Tenaga. Setiap kamu melakukan gerak tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga pada gerak tari meliputi intensitas, yaitu berkaitan dengan kualitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerakan yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat. Sebaliknya, gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit. 2. Pengertian unsur-unsur dalam tari. Unsur-unsur tari adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh penata tari. Setiap tari memiliki unsur-unsur dalam tari yang berbeda. Namun, ada kesamaannya, yaitu gerak membentuk ruang, membutuhkan waktu dan tenaga. Dalam melakukan gerak tersebut, unsur-unsur tari meliputi berikut ini. A. Gerak
Ada dua unsur dalam tari, yaitu gerak dan ritme. Dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan gerak adalah posisi benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang dimaksud dengan gerak tubuh adalah proses perubahan berbagai anggota tubuh dari satu posisi ke posisi yang lain. Sedangkan pengertian gerak dalam tari tidak hanya terbatas pada perubahan posisi berbagai anggota tubuh, tetapi juga ekspresi. Gerak tari menurut sifatnya. Berdasarkan maknanya, gerak tari dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni adalah gerak tari yang tidak secara eksplisit mengandung makna tertentu, melainkan disusun semata-mata untuk keperluan keindahan. Sedangkan gerak maknawi adalah gerak tari yang mengungkapkan maksud atau makna. Misalnya, tari Bali ada gerak menuding yang artinya marah.